Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonya Melani dari jurusan Sosiologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan menjelaskan seputar apa itu administrasi publik. Administrasi secara sadar atau nggak sadar kita sering melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengatur waktu antara kuliah dengan kegiatan lain. Itu sudah termasuk kegiatan administrasi loh. Nah, jadi administrasi secara umum merupakan rangkaian acara dimulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, hingga mengendalikan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Father of Modern Operational Management Theory atau Bapak Administrasi yaitu Henry Fayol. Beliau adalah seorang insinyur bangsa Prancis yang bekerja pada industri pertambangan. Berdasarkan studinya, beliau ini menarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip administrasi itu bisa diterapkan pada semua bentuk organisasi. Nah, beliau ini melakukan suatu pendekatan dengan berdasarkan manajemen administrasi, yaitu pendekatannya dimulai dari pimpinan yang teratas sampai pada pimpinan yang terbawah. Selain Henry Fayol, ada juga Frederick Winslow Taylor, yaitu dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Beliau ini merumuskan prinsip-prinsip administrasi dan manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, serta controlling. Nah, peninggalan beliau yang paling terkenal itu adalah penggunaan metode ilmiah dalam manajemen. Adapun pencetus administrasi publik yaitu Woodrow Wilson yang pernah menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1913 sampai 1921, di mana ia menulis sebuah artikel yang berjudul The Study of Administration. Jadi beliau ini gelisah akan perlunya perubahan terhadap taktik tata pemerintahan di Amerika Serikat pada saat itu. Jadi alasannya kenapa ya administrasi publik itu penting dipelajari dalam kehidupan sehari-hari? Karena administrasi publik merupakan gabungan antara administrasi dengan organisasi, maka studi ini penting untuk mempermudah suatu pekerjaan, menghimpun data, serta mempelajari proses kemudahan suatu birokrasi atau institusi. Di dalam organisasi juga terdapat rangkaian kegiatan kerjasama, yang berarti objek kajian ilmu administrasi ini hampir dijumpai dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dalam perkembangan suatu zaman juga dituntut akan efisiensi dan efektivitas kerja, kompleksitas kebutuhan manusia, keterbatasan sumber daya, mendorong manusia dan organisasi untuk melakukan kerjasama dalam berbagai sektor kegiatan. Dan masalah-masalah yang timbul dari fenomena kerja dapat dianalisis dan dipecahkan melalui studi administrasi. Karena ilmu administrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang tergolong relatif muda, maka dalam tahap perkembangannya banyak disiplin ilmu yang memberikan kontribusi langsung terhadap teori administrasi. Nah, yang pertama itu ada ilmu politik. Ilmu politik memberikan kontribusi dalam pengalokasian kekuasaan dan wewenang, seperti tentang bagaimana seseorang memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan diri sendirinya. Nah, administrasi negara lebih jelas hubungannya dengan ilmu politik karena objek materialnya sama, yaitu negara, di mana administrasi negara adalah bagian proses politik dan berhubungan dengan kehendak golongan atau partai politik dalam menjalankan praktik kehidupan bernegara. Nah, yang kedua ada ilmu ekonomi. Kedua disiplin ilmu ini memperlihatkan hubungan yang sangat erat, saling melengkapi dan bahkan saling tumpang tindih satu sama lain, khususnya dalam masalah efektivitas dan efisiensi. Nah, yang ketiga ada psikologi dan psikologi sosial. Psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia, khususnya suatu individu, di mana perilaku suatu individu ini sangat berpengaruh terhadap hasil atau output dalam suatu organisasi. Begitu pula dengan psikologi sosial yang dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi. Nah, yang keempat ada ilmu sosiologi. Jika para ahli psikologi fokusnya kepada suatu individu, maka ahli sosiologi ini fokusnya kepada kemasyarakatan seperti interaksi sosial, masalah sosial, stratifikasi sosial, dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya ada dimensi-dimensi ilmu administrasi. Dimensi-dimensi ilmu administrasi dari segi isi atau inti terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada organisasi, manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta komunikasi. Nah, dimensi-dimensi ini tuh saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan karena antar dimensinya itu saling memaknai satu sama lain. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Di sini dapat dilihat bahwa administrasi menempatkan posisi terluar yang berarti keseluruhan kegiatan dinaungi oleh sistem administrasi. Terdapat juga organisasi yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat proses usaha yang disebut dengan administrasi, serta terdapat aktor atau pelaksana untuk mencapai tujuan yang disebut dengan manajemen. Inti dari manajemen adalah kepemimpinan. Pimpinan suatu organisasi memiliki tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Jadi inti dari kepemimpinan itu adalah decision making process atau DMP. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dan mempertimbangkan cara komunikasi agar terjalin hubungan antar manusia yang diharapkan. Nah, karena semua dimensi saling berkaitan, maka jika salah satu dimensi tidak terlaksana, maka akan terjadi penghambatan untuk mencapai suatu tujuan. Dan kemungkinan tujuan yang dicapai tidak sesuai dengan ekspektasi saat perencanaan. Ada juga yang nanya, kan administrasi publik itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada administrasi publik dengan administrasi privat. Nah, yang membedakan keduanya itu apa sih? Buat yang belum tahu, lanjut ke next slide ya. Nah, jadi perbedaannya adalah administrasi publik yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga pemerintah disusun, digerakkan, dan dikemudikan atas kehendak rakyat dan cara mereka memperolehnya. Sedangkan administrasi privat adalah kegiatan administrasi yang dilakukan oleh organisasi atau perseorangan sebagai pihak swasta dengan tujuan untuk mencapai keuntungan material. Nah, selain itu ada perbedaan lainnya seperti pada poin pertama, perbedaan dari segi tujuan, poin kedua, perbedaan dari segi kekuasaan, sampai yang terakhir, perbedaan sebutan untuk pekerja dalam administrasi publik dan privat. Sampai sini insya Allah paham ya teman-teman. Nah, segitu aja teman-teman penjelasan dari aku mengenai apa itu administrasi publik. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane.